warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Perawat Online. Oke, pada video kali ini kita akan membahas materi keperawatan dengan topik konsep lansia dan penuaan. Ini mata kuliah keperawatan gerontik, oke? Langsung ke materi. Oke. Saya berikan overview-nya dulu ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang definisi lansia, kemudian batasan lansia, permasalahan lansia di Indonesia, tipe-tipe lansia, teori penuaan, dan proses penuaan. Definisi lansia. Ayo, siapa yang tidak tahu apa arti dari lansia? Saya yakin para pendengar semua ya, teman-teman sekalian sudah tahu semua apa itu definisi lansia. Yang kita ketahui, nah seperti ini. Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Ini ya, definisi yang kerap sering kali kita dengar. Kemudian menua, ya, karena namanya lanjut usia ya, jadi mengalami proses penuaan. Menua bukanlah suatu penyakit, oke? Tetapi merupakan proses yang berangsur-angsur mengakibatkan perubahan kumulatif. Merupakan proses menurunnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam dan luar tubuh. Jadi yang namanya penuaan itu bukan suatu penyakit. Kita semua manusia insya Allah akan mengalami penuaan. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 45 telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah. Nah, artinya apa? Kalau usia harapan hidupnya meningkat, artinya jumlah lansianya makin banyak. Kalau jumlah lansianya makin banyak, artinya apa? Maka bisa jadi angka kesakitan atau mungkin angka penyakit degeneratif juga makin bertambah. Sehingga apa? Kita sebagai perawat harus lebih siap untuk menghadapi ini semua, oke? Banyak di antara lanjut usia yang masih produktif. Tapi ingat, tidak semua yang namanya lansia pasti mengalami penyakit, tidak ya. Juga banyak sekali lanjut usia yang masih produktif, masih mandiri, masih sehat, dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya siapa? Banyak sekali ya tokoh-tokoh yang kita kenal, misalnya pada Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini ya, Bapak Ma'ruf Amin. Beliaunya masih produktif. Kemudian mungkin kalau dulu ya ada Bapak B.J. Habibie, sekarang beliaunya sudah tidak ada. Kemudian siapa lagi yang masih ini produktif? Bapak SBY ya, masih produktif. Kemudian upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia pada hakikatnya merupakan pelestarian nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa. Kenapa kok seperti ini? Merupakan pelestarian nilai-nilai keagamaan. Jadi kebanyakan upacara-upacara keagamaan atau mungkin secara realnya aja mungkin. Contohnya kalau mau nikah harus tahu dulu tanggal baiknya, mau pindah rumah, ada hajat harus tahu tanggal baiknya. Itu biasanya
kepercayaan orang Jawa biasanya seperti itu. Nah, ini biasanya tanyanya ke siapa? Tanyanya ke para sesepuh. Nah, ini merupakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia juga ya. Kemudian, nah ini tentang batasan lansia. Ini kita membahas ada dua ada WHO sama dari Kementerian Departemen Kesehatan. Menurut WHO tahun 1999 menjelaskan batasan lansia ini dibagi menjadi 3. Ada lanjut usia atau elderly tahun 60 sampai 74 tahun. Kemudian usia tua atau old ini usia 75 sampai 90 tahun. Kemudian usia sangat tua atau very old, lebih dari 90 tahun. Kemudian menurut Depkes RI tahun 2005 ini menjelaskan ada 3 kategori juga, tapi beda ya. Yang pertama usia lanjut presenilis ini 45 sampai 59 tahun, usia lanjut 60 tahun ke atas, dan usia lanjut beresiko ini usia 70 tahun ke atas atau usia 60 tahun ke atas dengan masalah kesehatan. Permasalahan lansia di Indonesia. Ya, kita latar belakangnya adalah ini. Jumlah lansia. Jadi jumlah lansia di Indonesia pada tahun 2014 sekitar ada 18 juta jiwa. Diperkirakan akan menjadi 41 juta jiwa pada tahun 2035. Serta bisa menjadi lebih dari 80 juta jiwa di tahun 2050. Jadi sekitar tahun 2050 nanti mungkin perbandingannya 1:4. Penduduk Indonesia adalah penduduk lansia yang lebih, di mana akan lebih mudah menemukan penduduk lansia dibanding dengan bayi atau balita. Ketika kita bertemu dengan 4 orang manusia, bisa jadi 1 diantaranya adalah lansia. 1:4. Kemudian data dari Susenas tahun 2012, angka kesakitan lansia pada tahun 2012 di perkotaan adalah 24,77%. Artinya, dari setiap 100 orang lansia di daerah perkotaan, sebanyak 24 orang mengalami sakit. Sedangkan di pedesaan 28,62%. Jadi artinya apa? Bahwa di perkotaan maupun di pedesaan ini perbedaannya tidak terlalu jauh ya. Sekitar 25% mungkin kalau di rata-rata. Nah, ini adalah jenis penyakit yang sering diderita oleh lansia menurut Kemenkes RI. Jadi ada macam-macam penyakit nih, penyakit degeneratif ya, hipertensi, artritis, stroke. Kalau ini bukan ini penyakit PPOK, ada DM, ada kanker, penyakit jantung koroner, batu ginjal, gagal jantung, gagal ginjal. Jadi kebanyakan dari semua lapisan usia ya, ada dikategorikan usia 55 sampai 65 tahun, usia 65 sampai 74 tahun, dan usia lebih dari 75 tahun, di mana angka tertinggi itu terdapat pada hipertensi. Lansia mengalami perubahan dalam kehidupannya sehingga menimbulkan beberapa masalah. Oke. Permasalahan tersebut kira-kira apa saja? Yang kita sering ketahui adalah ini ya, masalah fisik biasanya yang sering kita temui kalau di rumah sakit ini biasanya. Masalah fisik mulai melemah, sering terjadi radang
persendian ketika melakukan aktivitas yang cukup berat. Kemudian indera penglihatannya mulai kabur, indera pendengarannya mulai berkurang, juga daya tahan tubuhnya menurun, sehingga rentan terhadap penyakit. Kemudian ada masalah kognitif. Melemahnya daya ingat terhadap sesuatu hal atau biasa disebut pikun ya, dan sulit untuk bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar. Masalah yang berikutnya yaitu masalah emosional. Rasa ingin berkumpul dengan keluarga sangat kuat. Siapa di sini yang punya mbah? Nah, biasanya mbah ini ingin sekali kumpul dengan anaknya, cucunya, seperti itu. Ya, tingkat perhatian lansia kepada keluarga menjadi sangat besar. Selain itu, lansia sering marah apabila ada sesuatu yang kurang sesuai dengan kehendaknya. Sering stres akibat masalah ekonomi yang kurang terpenuhi. Kemudian yang terakhir yaitu masalah spiritual. Kesulitan untuk menghafal kitab suci, mungkin saat masih muda beliau-beliaunya bisa menghafal kitab suci dengan baik, dengan cepat, ya, dengan tepat. Tapi karena daya ingatnya yang sekarang ini sudah mulai turun, sehingga kemampuannya dalam menghafal ini juga menurun. Kemudian merasa kurang tenang ketika mengetahui anggota keluarganya belum mengerjakan ibadah, karena bentuk perhatian yang luar biasa itu ya kepada keluarga. Kemudian merasa gelisah ketika menemui permasalahan hidup yang cukup serius. Ini ada tipe-tipe lansia menurut Nugroho tahun 2008. Kira-kira tipe lansia ada berapa? Ya, ada 5 ya. Ada tipe lansia mandiri. Nah, ini karakteristiknya ya. Biasanya para lansia ini kebanyakan para pensiun ya, sudah tidak lagi bekerja, sehingga menggantikan kegiatan yang hilang dengan kegiatan yang baru. Bukan berarti sudah pensiun akhirnya tidak melakukan aktivitas apa-apa, bukan, tapi beliau-beliaunya akan mengaktifasi dirinya lagi, jadi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menurutnya sangat produktif di usianya. Kemudian selektif dalam mencari pekerjaan, jadi masih optimis ya. Kemudian bergaul dengan teman, ini masih tetap menjalin silaturahmi dengan teman-temannya, dan memenuhi undangan jika ada undangan. Kemudian yang kedua ada tipe lansia yang arif bijaksana. Karakteristiknya, beliaunya kaya akan hikmah kehidupan, oke? Kemudian pengalamannya juga banyak, mudah menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Kemudian mempunyai kesibukan. Nah, kesibukan di sini adalah kesibukan yang produktif ya. Kemudian bersikap ramah, rendah hati, sederhana, dermawan, dan memenuhi undangan jika diundang oleh tetangganya atau ada kegiatan-kegiatan masyarakat, dan menjadi panutan. Ini tipe arif bijaksana. Kemudian ada tipe bingung, lansia yang bingung. Sering mengasingkan diri, sukanya minder, merasa menyesal, mungkin ada sesuatu hal yang harusnya dia capai sebelum lansia, sebelum usianya menua, tapi hal-hal tersebut belum bisa diraih, sehingga ada perasaan menyesal. Kemudian biasanya pasif dan acuh tak acuh. Tipe yang keempat yaitu tipe lansia yang tidak puas. Ini ada konflik lahir batin, menentang proses penuaan sehingga beliaunya menjadi pemarah.
tidak sabar, mudah tersinggung. Ini biasanya jika ada asisten rumah tangga mungkin merasa sulit untuk melayani lansia tersebut. Kemudian pengkritik dan banyak menuntut. Nah, itu karakteristiknya lansia yang tidak puas. Kemudian ada tipe pasrah. Di sini lansia menerima dan menunggu nasib baik. Ini pasrah ya, menunggu tanpa adanya usaha. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan agama, ya ini kalau diajak ya ikut, kalau tidak ya sudah. Dan melakukan pekerjaan apa saja ya. Benar-benar pasrah ini ya. Kemudian proses penuaan. Jadi yang namanya menua itu pasti ya. Tapi kalau sehat itu pilihan, oke? Menua didefinisikan sebagai penurunan kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia. Penuaan adalah suatu proses normal yang ditandai dengan perubahan fisik. Ya, namanya penuaan proses normal. Jadi jangan takut untuk menjadi tua ya. Karena ini adalah proses normal fisiologis. Ditandai dengan perubahan fisik, sosial, psikologis yang dapat terjadi pada semua orang pada saat mereka mencapai usia tahap perkembangan kronologis tertentu. Menua merupakan proses yang terjadi terus-menerus secara alamiah. Tahap dewasa merupakan tahapan dalam mencapai titik perkembangan yang maksimal. Setelah itu, tubuh akan mulai menyusut dan mengalami penurunan fungsi secara perlahan. Kira-kira usia berapa ya perkembangan tahap maksimal ini? Nanti akan kita bahas. Suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya, sehingga tidak dapat bertahan terhadap jejas, termasuk infeksi, dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Ini secara biologis. Nah ini, setiap orang akan mengalami penuaan, tetapi penuaan pada setiap individu itu berbeda. Tubuh kita berada pada puncaknya yaitu pada usia 25 tahun. Tadi ya, tahap dewasa, puncak maksimalnya 25 tahun. Tanda-tanda penuaan dimulai dari usia 30 tahun. Jadi mungkin sekitar 25 tahun sampai 30 tahun ini mengalami proses puncaknya, dan gejala-gejala penuaan ini akan mulai muncul pada saat usia 30 tahun. Ini ya, biasanya kan usia 30 tahun sudah mulai ada kulit yang mengendur atau mungkin keriput. Nah, seperti itu. Dan lama-kelamaan, lama-lama mengarah ke memori jangka pendeknya mulai menurun. Kemudian antara usia 50 sampai 60 tahun, otak ini akan mengalami penyusutan. Pendengaran dan penglihatan mulai memburuk, persendiannya mulai kaku, jantung dan paru-paru mulai berkurang efisiensinya. Hal ini tidak dialami sama semua oleh orang-orang ya, tapi ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada faktor herediter, ada stresor lingkungan, ada faktor biologis, psikologis, dan sosial. Sudah jelas jika stresornya semakin berat dan coping stresornya buruk, maka bisa jadi gejala-gejala penuaannya mungkin akan muncul lebih dini. Tapi jika stresornya
walaupun stresornya tinggi, tapi coping stresornya baik, bisa jadi proses penuaan mungkin akan gejala-gejalanya mungkin akan muncul lebih lambat, alias awet muda, seperti itu ya. Nah, ini adalah teori penuaan ya. Materi terakhir adalah teori penuaan. Ada dua jenis teori penuaan. Ini ada teori biologi dan teori psikososial. Ini adalah teori biologisnya. Ada teori genetik dan mutasi, imunologi, stres, radikal bebas, rantai silang, menua akibat metabolisme. Sedangkan psikososial ada teori pelepasan, aktivitas, interaksi sosial, kepribadian berlanjut, dan teori perkembangan. Ini kita bahas singkat saja. Yang pertama yaitu teori genetik dan mutasi. Menua itu sudah terprogram secara genetik. Ya, hubungannya dengan molekul-molekul DNA yang mengalami perubahan biokimia ya. Jadi setiap sel pada saatnya akan mengalami mutasi. Contoh yang khas adalah mutasi dari sel kelamin, terjadi penurunan kemampuan fungsional sel. Kemudian teori imunologi slow virus, teori imunitas, ini menggambarkan suatu kemunduran pada sistem imun yang berhubungan dengan penuaan. Sehingga apa? Sehingga pertahanan tubuh mereka akan mengalami penurunan sehingga mudah menderita berbagai penyakit. Kemudian teori stres. Menua terjadi akibat hilangnya sel-sel yang biasa digunakan tubuh. Ya, regenerasi jaringan tidak dapat mempertahankan kestabilan lingkungan internalnya, sehingga menyebabkan stres, menyebabkan sel-sel tubuh lelah. Itu. Kemudian teori radikal bebas. Ya, radikal bebas itu sebenarnya juga terbentuk di alam bebas. Kemudian dia bisa mengakibatkan oksidasi oksigen bahan-bahan organik seperti karbohidrat dan protein, menyebabkan sel-sel dalam tubuh kita tidak dapat melakukan regenerasi. Teori rantai silang. Ini sel-sel yang tua, reaksi kimianya menyebabkan ikatan yang kuat. Ikatan ini menyebabkan kurangnya elastis, kekacauan, dan hilangnya fungsi di dalam tubuh, sel-sel tubuh. Kemudian teori menua akibat metabolisme. Pengurangan intake kalori akan menghambat pertumbuhan dan memperpanjang usia. Perpanjangan usia karena jumlah kalori disebabkan karena menurunnya salah satu atau beberapa proses metabolisme. Terjadi penurunan pengeluaran hormon yang merangsang preferensi sel, misalnya insulin dan hormon pertumbuhan. Contohnya seperti itu. Untuk aktivitas atau kegiatan atau teori aktivitas ya, di mana di masa mudanya aktif dan terus memelihara keaktifannya saat setelah menua, sehingga sense of integrity-nya sudah dibangun sejak muda dan tetap terpelihara sampai tua, jadi tetap aktif. Ini ya, lansia yang sukses adalah mereka yang aktif dan ikut banyak dalam kegiatan sosial. Jadi dengan mengikuti kegiatan sosial merupakan sesuatu kegiatan yang produktif. Kepribadian berlanjut, ini teori continuity. Dasar kepribadian atau tingkah laku tidak berubah pada lansia.
Identitas pada lansia yang sudah mantap memudahkan dalam memelihara hubungan dengan masyarakat, melibatkan diri dengan masalah di masyarakat, keluarga, dan hubungan interpersonal. Teori pembebasan. Bertambahnya usia, seseorang secara pelan tetapi pasti mulai melepaskan diri dari kehidupan sosial. Sudah mulai menarik diri dari pergaulan. Ini biasanya ada yang lansia seperti itu. Teori interaksi sosial. Ini menjelaskan mengapa lansia ini bertindak pada suatu situasi tertentu atas dasar hal-hal yang dihargai masyarakat. Kemampuan lansia untuk terus menjalin interaksi sosial merupakan kunci untuk mempertahankan status sosialnya atas dasar kemampuannya bersosialisasi. Jadi ini pengakuan terhadap masyarakat. Kemudian teori perkembangan menjelaskan bagaimana proses menjadi tua merupakan suatu tantangan. Dan bagaimana jawaban lansia terhadap berbagai tantangan tersebut yang dapat bernilai positif maupun negatif. Oke, sekian video pembelajaran pada kali ini. Terima kasih sudah menyimak di channel Perawat Online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.